Ya, kita tahu ya bahwa adik semua ini sebulan atau mungkin 2 bulan ini ya sudah begitu ekstra belajarnya. Namun perjuangan adik ini harus selaras ya dengan doa. Makanya itu kita ajak satukan doa dan minta doa pada kedua orang tua agar kita semua dapat dimudahkan dan dilancarkan menjawab soal-soal TKA tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, masih ada beberapa jam ya untuk yang akan ujian besok hari gelombang pertama, sesi pertama ya. Ini masih ada beberapa jam, maksimalkan untuk latihan terus soal ya. Supaya adik semua bisa mendapatkan predikat istimewa di TKA tahun ini. Coba kita mulai dari soal 46. Nah, ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Dan ini kita sudah jadikan sebagai oleh-oleh dan kita melihat sudah ada yang kerja ya. Coba kita bahas sama-sama. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, teks yang panjang-panjang begini tuh boleh kita abaikan, ya. Kita langsung cari yang ada angkanya. Misalkan di sini ada bangun ruang, ini gabungan dari gabungan dari dua bangun ruang ya, yaitu ada balok dengan ada limas. Kita akan cek di sini pernyataan-pernyataan mana saja yang benar. Yang pertama tinggi limas 10 cm, coba kita cek. Tinggi limas itu berarti yang ini guys. Nah, untuk menentukan tingginya limas ini kita bisa menggunakan bantuan Pythagoras ya, Pythagoras. Nah, ini berbentuk segitiga siku-siku. Karena ini 12 ya, ini setengahnya saja, berarti ini 6, di sini 10. Ingat triple Pythagoras, 10, 6, maka pasangannya di sini adalah 8. Triple Pythagoras. Tapi kalau misalkan ada yang semua lupa, ya, kita boleh menggunakan rumus Pythagoras, yaitu ini yang tingginya kita anggap T. T kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Ini 100 dikurangi 36 berarti 64 ya. Jadi T kuadrat T di sini sama dengan akarnya 64, dapatnya 8. Sehingga di sini salah guys ya. Nah, di sini kita tidak perlu cek semua karena ini waktunya singkat sekali guys ya. Karena di sini 1, maka ini salah, di sini salah. 2 pasti benar ya, karena C dengan D ini memuat angka 2. Tidak perlu kita cek angka 2 ini karena pasti benar. Yang kita cek di sini salah satunya saja, 3 atau 4. Boleh yang mudah-mudah, yaitu 4 saja di sini. Volume balok, coba kita cek apakah volume balok di sini 1800 cm3. Rumus volume balok adalah panjang kali lebar dikali tinggi guys. Panjangnya itu 150, lebarnya 12, kemudian tingginya juga 12. Ini kalau kita kalikan dengan sepenuh hati, dapatnya 21.600 cm3 ya. Ini salah. Jadi pasti pernyataan yang benar di sini adalah 2 dengan 3 Charlie. Ya, semoga bisa paham ya dengan trik-trik menjawab opsi seperti ini guys ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 47. Coba dipahami dulu soalnya, silakan. Ya, nomor 47 ini merupakan soal tentang kesebangunan. Kenapa soal kesebangunan? Karena ada dua bangun yang mirip betul ya, tetapi ukurannya berbeda. Nah, kalau kesebangunan berarti kita menggunakan perbandingan. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ya. Coba kita tentukan dulu sisi yang sudah diketahui pastinya. Ini kan karena dia trapezium sama kaki, maka di sini 20 ya. Ini sama panjang, ini 25, ini juga 25. Nah, sekarang kita cek, boleh kita cari dulu yang pertama, panjang RS ini adalah 12 meter. Coba kita cek. SR ini pasangannya adalah DC ya, kita bandingkan. Jadinya ini pelan-pelan ya, SR per DC sama dengan, kita boleh gunakan yang PS dengan AD atau RQ dengan BC, sama saja ya. Ini PS per AD. Nah, sekarang kita masukkan SR-nya, kita tidak tahu ya, ini kita cari. DC-nya 15, kemudian PS-nya itu 20, kemudian AD-nya 25. Nah, sekarang tinggal kita obok-obok guys ya. Nah, kita boleh sederhanakan, atas bawah boleh dicoret atau kiri kanan boleh dicoret. Misalkan 20 dengan 25, masing-masing bagi 5.
ini 4, ini 5. Nah, sekarang 15 dengan 5 juga bisa dicoret. Ya, ini masing-masing bagi 5, ini 1, ini 3. Tinggal dikali silang. Jadi SR dikali 1 itu SR sama dengan 3 dikali 4 dapatnya 12. 12 meter ya. Jadi pernyataan 1 ini benar. 1 benar, ini salah satunya ya. C dengan D salah. Ya, bisa dipahami ya cara menjawab seperti ini. Nah, sekarang kita boleh cek yang mana. Misalkan kita mau cari luas kolam atau panjang AB juga boleh. Kalau panjang AB sudah pasti salah ya. Kita cek saja salah satunya 3 atau 4. Misalkan luas kolam yang kita mau hitung, berarti yang di dalam dan di sini. Ya. Nah, di bagian dalam akan dibuat kolam ikan yang sebangun. Jadi yang ini ya. Nah, untuk menghitung luas trapesium berarti masih ingat rumusnya? Jumlah 2 garis sejajar kali tinggi per 2. Ya. Jadi di sini SR-nya sudah kita dapatkan yaitu 12 di sini. Cuma tingginya belum ada ya. Kita cari dulu tingginya di sini. Oke, untuk menentukan tingginya berarti pelan-pelan coba. Ini kan semuanya 36 ya. Nah, di sini sudah ada yang pendek 12. Otomatis 36 dikurang 12 itu kan 14 ya. Bukan, 24. Gitu ya. Berarti di sini 12, di sini 12. Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi untuk menentukan yang ini tingginya berarti 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, berarti 20 kuadrat itu 400 dikurangi 12 kuadrat 144. Berarti di sini 400 kurang 144 itu dapatnya 256. Jadi kita peroleh T-nya di sini akar 256 itu adalah 16. Nah, sekarang sudah kita bisa hitung. Luas kolam sama dengan jumlah 2 garis sejajar 36 ditambah dengan 12. Yang 12 yang ini ya. Dikali dengan tingginya 16 per 2. Nah, sekarang kita boleh coret-coret manja ya. 16 dibagi 2, 8. Jadi 36 ditambah 12 ini 48. Dikali dengan 8, dapatnya 384. Atau coba kita cek ya. 48 dikali 8, ini 64. 4 kali 8, 32, tambah 6, berarti 38. 4. Luas kolam 384. Ini benar. Berarti pernyataan yang benar di sini adalah 1 dengan, ya, ini 1 dengan 3 ya, alfa. Ya, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 47. Next, 58, silakan. Ya, ini soal tentang SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel, yang kalau kita kerja menggunakan cara eliminasi substitusi. Di kantin sekolah, Marni menitipkan dagangan kue donat dan kue pisang setiap hari dengan modal tetap 120.000. Marni membeli 1.000 untuk tiap kue donat dan 2.000 untuk tiap kue pisang kepada salah satu produsen kue tersebut. Dengan mengambil laba Rp1.000 untuk setiap kue, Marni memperoleh pendapatan 192.000. Nah, yang ditanyakan di sini di manakah tinggal Marni? Bukan. Jumlah kue yang dibeli Marni, oh ini salah ketik ya, 2 kali ditulis malah. Baik, nah kita boleh misalkan ya, variabelnya itu D dengan P. Jadinya kita tuliskan, ini modalnya ya 1.000 untuk donat. Ya, begini, ditambah dengan 2.000 pisang, itu modalnya adalah 120.000. Nah, kemudian nah di sini kan labanya Rp1.000 ya. Berarti kita tambah masing-masing ini 1.000. Jadi 1.000 tambah 1.000 itu 2.000. Ini kita tambah 1.000 berarti 3.000. P sama dengan dia mendapatkan 192.000. Nah, mungkin ini terlalu besar angkanya ya. Bagus kalau kita hilangkan dulu nolnya semua 3. Apakah bisa begitu, Kak? Ya, bisa saja ya. Supaya angkanya itu tidak terlalu besar. Nah, seperti ini, guys. Nah, sekarang tinggal kita eliminasi variabel apa yang mau dihilangkan. Katakanlah variabel D, ya. Berarti di sini 2 naik ke sini.
Ini 1 turun. Nah, kita kalikan 2 semua. Jadi 1 kali 2, 2D. Ditambah dengan 2 kali 2, itu dapatnya 4 ya. Sama dengan 120 dikali 2, dapatnya 240. Ini dikali 1 semua tidak berubah. 2D tambah 3P sama dengan 192. Nah, kita tinggal perkurangkan. Ya, ini habis. 4P dikurangi 3P, 1P. Kemudian 40 dikurangi 192, dapatnya 48. Ya. Nah, berarti di sini kita cari yang D-nya lagi. Kita boleh mengambil salah satu persamaan ya, yang mudah saja dihitung. Misalkan kita ambil yang ini. Ini kan 1D ya. 1D berarti D saja ya, tidak perlu kita tulis satunya. Tambah 2P. P-nya kita ganti dengan 48 sama dengan 120. Bisa Pak sampai di sini ya? Berarti di sini D ditambah dengan 2 kali 48, 96 sama dengan 120. Jadi D sama dengan 120 dikurangi 96. Karena pindah ruas. Dapatnya D itu sama dengan 24. Nah, sekarang coba kita cari jawabannya. Jumlah kue yang dibeli Marni adalah, ini kan 48 kue. Kalau pisang 48, karena dia berbicara harusnya donat 24. Ini kan salah ya, karena tidak sama. Ini malah terbalik. Ya, ini dalam bentuk lisan. Lusin. 48 itu kan 1 lusin 12 buah. Berarti ini sama saja dengan 4 lusin. Ini sama saja dengan 2 lusin. Berarti 2 lusin donat dan 4 lusin pisang. Jawabannya Charlie. Bisa nggak dipahami teman-teman? Ya, bisa ya. Untuk nomor 48 semoga bisa. Kalau misalkan masih bingung, ditanyakan di bagian komentar di bawah video ini. Nomor 49, silakan. Ya, dalam toples terdapat 100 permen rasa buah-buahan yang bentuknya sama dengan kuantitas seperti tampak pada gambar berikut. Ini kan ada 100 permen ya. Kemudian masing-masing ini persentasenya sudah ada, kecuali duren. Duren cari dulu. Ya, ini total dulu semuanya ya. 16 tambah 12 tambah 13 tambah 12 tambah 100 tambah 8 tambah 14. Totalnya itu 85%. Jadi duren ini 100% dikurangi dengan 85% berarti sama dengan 15% ya. Nanti ada semua coba hitung ulang. Nah, sekarang coba kita cari. Kalau mangga 12% ya. Karena ini kebetulan 100, jadi untuk menentukan mangga itu banyaknya mangga, 12 per 100 dikali dengan 100 permen ya. Ini 12%, 12 per 100 ya di sininya. Kemudian dikali 100 banyaknya permen ya. Jadi 100 dibagi 100 sama dengan 12. Jadi mangga ini ada 12 biji. Biji atau permen? Ya, biji atau buah. Ya, anggaplah begitu 12 permen ya. Ini stroberi ada 13 permen. Duren ada 15. Kemudian anggur ada 12 permen. Apel ada 10. Nanas ada 8 permen. Lemon 14. Jeruk ini 16 permen. Ya, bisa dipahami? Ya, bisalah. Nah, sekarang peluang Budi mengambil 1 permen rasa duren. Rasa duren itu 15 dibagi dengan banyaknya permen itu 100. 15% atau sama saja dengan 0,15. Betul. 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 Kemudian perbandingan antara nanas dengan rasa jeruk. Nanas itu mana? 8. Peluangnya itu 8 per 100. Ya. Kemudian jeruk itu 16. Peluangnya 16 per 100 juga. 100-nya bisa kita coret. Jadi tinggal 8 per 16 ya. 8 per 16 bisa disederhanakan. Masing-masing bagi 8. Jadinya 1 per 2. Ini 1/4 guys. Salah. Kemudian peluang terambilnya ada kata bukan.
Bukan, kalau di himpunan itu namanya komplement ya. Ya cara menentukannya itu mudah. Kita cari dulu yang peluangnya apel. Peluang apel itu sama dengan banyaknya apel itu ada berapa? 10. Ya, 10 ya. Kenapa sama tulis 100? Nah, ini 10 per... Ih, kenapa saya mau tulis 100 terus, guys, ya? Ini saya grogi sepertinya. Jadi 10 per 100. Nah, ini kan nolnya bisa dicoret jadi 10. Nah, kalau bukan, berarti tinggal diperkurangkan. 1 dikurang. Ini ketentuannya begitu. 1 kurang 10 sama dengan 10 dikali 1, itu 10. Kemudian 10 kurang 1 dapatnya 9 per 10. Nah, ini benar ya. Semoga bisa paham ya untuk nomor 49. Next, nomor 50. Silakan. Ya, di sini soalnya Dewi adalah pemudi desa yang bekerja di Koperasi Imut bersama dua pemudi lainnya, yaitu Nadia dengan Lilis. Koperasi ini didirikan oleh warga desa Lancar Berkah untuk membantu masyarakat. Dewi mengecek satu set jenis pot tanah yang terdiri atas 14 ukuran dari seorang pengrajin, yaitu Bapak Broto. Sebut saja pot tersebut, yaitu pot 1, 2, 3, dan seterusnya sampai pot ke-14. Untuk mengecek kualitas dan memastikan tidak ada yang rusak, maka Dewi mengambil dan meletakkan pot tersebut secara berjajar. Panjang diameter pot yang terkecil adalah 12 cm dan yang terbesar 51 cm. Panjang diameter pot tersebut membentuk barisan aritmetika. Yang terkecil ini adalah 12 cm, katakanlah sebagai U1-nya ya. Karena ada 14 ukuran, berarti ini adalah U14. Betul atau betul? Betul ya? Nah, sekarang berikan tanda centang pada pernyataan yang benar sesuai dengan data di atas. Anda memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, sekarang yang pertama, pertambahan panjang diameter. Pertambahan panjang ini kalau di barisan aritmetika distilahkan dengan B atau bedanya, ya. Nah, berarti kita menggunakan rumus UN, yaitu A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. Kita menggunakan UN-nya itu U14 ya. Jadi U14 sama dengan A-nya suku pertama 12 ditambah dengan, ini kan N-nya 14 ya. 14 kurang 1, 13 dikali dengan bedanya. U14 ini 51 guys. Sama dengan 12 ditambah dengan 13B. Pindah ruaskan ke kiri. 51 dikurangi 12 dapatnya berapa? 39. Ya. Jadi bedanya ini dibagi ya. 39 dibagi 13 dapatnya 3. Jadi pertambahan panjangnya bukan 2 meter, 2 cm tapi 3 cm. Jadi ini salah, ya. Nah, jika pembeli ingin menginginkan pot dengan panjang diameter 33 cm, maka yang ia beli adalah pot 8. Coba kita cek ya. U8 sama dengan A ditambah dengan 7B. A-nya adalah 12 ditambah dengan 7 dikali bedanya tadi kita sudah dapat ya, 3. Jadi 12 ditambah dengan 7 kali 3, 21. 12 ditambah 21, 33. Nah, betul ya. Nah, ini pot ke-8. Nah, sekarang di antara ke-14 pot tersebut tidak ada pot yang berdiameter 29. Coba kita rinci, cek ya. Awalnya mulai ini 12. Ditambah 3. Ini ya, ditambah 3. 15. Ditambah 3 lagi, 18. Ditambah 3 lagi, 21. Tambah 3, 24. Tambah 3, 27. Tambah 3, 30. Lewat. Iya betul, tidak ada pot yang berdiameter 29. Ini lewat malah ya. Jadi ini benar. Dan seterusnya, ini tambah 3, 33. Dan seterusnya sampainya negara api menyerang ya. Oke, kita lanjut nomor 51. Silakan.
Ya, suatu gedung teater mempunyai 10 baris tempat duduk. Susunan tempat duduk ditunjukkan seperti pada gambar di samping ini. Susunan tempat duduk pada baris selanjutnya serta penomorannya mengikuti pola seperti gambar tersebut. Jika tempat duduk di gedung teater diberi nomor seperti di samping, maka susunan tempat duduk pada baris terakhir, pada baris ke-10 bernomor berapa ya? Ini kan urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti di baris kesini itu ada 8 ya. Ini baris pertama ada 7 kursi. Ini ada 8 kursi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan seterusnya. Ini kalau kita rinci seperti ini guys. Kurang lebih ya. Ini kalau kita rinci. Baris pertama ada 7 tempat duduk ya. Yaitu nomornya 1 sampai 7. Di baris kedua ada 8 tempat duduk ya. Nomor kursinya 8 sampai 15. Nah, di baris ketiga ada 12 baris. Yaitu mulai dari 16, 17, 18 dan seterusnya sampai nomor 27. Bisa ya? Kemudian di baris keempat yang ini itu mulai dari nomor 28. 28, 29, 30 dan seterusnya sampai di nomor 40. Begitu seterusnya sampai di baris ke-10 ada 28 tempat duduk di baris paling belakang. Nomor kursinya itu adalah 148 sampai 175 nomor kursi ya. Ini jawabannya. Artinya ada 175 tempat duduk. Ya. Bisa dipahami? Next nomor 52, silakan. Ya, ditandai tadi ya, ada 175 ada 175 tempat duduk. Coba dilihat. Dalam satu pertunjukan, gedung teater tersebut berisi penonton sebanyak 4/5 dari kapasitas tempat duduk yang ada. Berikan tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Ya, jadi kan total kursi tadi itu sama dengan 175. Nah, di sini yang terisi cuma 4/5. Jadi terisi sama dengan 4/5 dikali 175. Ini kita bisa coret manja ya. 175 dibagi 5 dapatnya 35. Jadi 4 dikali 35 sama dengan 140 kursi yang terisi. Artinya yang tidak terisi ya, yang tidak terisi sama dengan 175 dikurangi dengan 140 dapatnya 35 tempat duduk. Lebih dari 30 tempat duduk tidak tidak terisi penonton ya. Ini lebih dari 30 tempat duduk. Betul ya, karena ini kan 35, lebih dari 30. Jadi ini benar. Nah, kemudian yang berikut. Jika harga tiket pertunjukan per orang sebesar 100.000, maka pendapatan saat itu sebesar 15 juta. Salah ini ya, karena ini kan kalau dikali 100.000, dapatnya 14 juta. Jadi ini salah. Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Next, nomor 53. Silakan. Ya, sebuah meja dengan permukaan berbentuk lingkaran memiliki jari-jari 50 cm hendak ditutup taplak meja. Jika ukuran jari-jari taplak itu 8 cm lebihnya dari ukuran meja dan harga setiap 1 meter kuadrat kain taplak ini adalah 10.500, maka harga taplak untuk meja itu adalah berapa? Nah, ini kita cari jari-jarinya dulu. Jari-jari taplak meja itu 42 ditambah dengan 8. Berarti 50 cm. Kita cari dulu luasnya ya. PR kuadrat. P-nya kita gunakan 3,14. R-nya di sini 50 dikali 50. Berarti ingat ya, kalau dua angka di belakang koma, itu kita boleh coret nolnya. Kebetulan di sini dua nolnya, ya. Jadi kita bisa coret. Jadi yang kita kalikan sebenarnya itu 314 dikali 5 dikali 5. Boleh seperti itu guys ya. Nah, ini nanti kita peroleh dapatnya adalah 7850. Nah, kita kalikan dengan 10.500, dapatnya adalah 82425 000 ya.
Tapi karena di sini kan ini kan satuan centimeter kuadrat ya. Kita jadikan ke meter kuadrat, berarti harusnya ini jawabannya itu 8242,5 Bravo ya. Oke, semoga bisa paham. Nomor 54, silakan. Ya, perhatikan bangun berikut ini. Ada trapesium, ya, trapesium siku-siku. Di dalamnya ada persegi panjang. Berikan tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Keliling bangun bagian luar adalah 100 cm. Keliling itu berarti jumlah semua sisinya. Ini 24 ditambah 30 ditambah 26. Tapi ini belum kita tahu ya. Kita cari dulu. Kita menggunakan rumus Pythagoras. Nah, kita perlu cari dulu ini. Jadi nanti supaya kalau kita peroleh, tinggal diperkurangkan ya. Ini kan 24. Berarti apa kita misalkan di sini? Katakanlah X ya. Jadi X kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurangi dengan 24 kuadrat. 26 kuadrat ini berarti 676 dikurangi 24 kuadrat 576. Dapatnya 100. Jadi ini X kuadrat. X-nya dapat 10 ya. Berarti ini 10. 30 kurang 10 dapatnya 20. Jadi kelilingnya 24 ditambah dengan 30 ditambah 26 ditambah dengan 20 banyak ya, banyak. 24 tambah 30 54 ditambah 26 tambah 20 46. Ini berarti jumlahnya 100 ya. Ini benar. Nah, kemudian jika luas dari darsir itu 240, maka lebar persegi panjang di bagian dalam adalah 18 cm. Jadi luas dari darsir itu, caranya kan untuk menghitung luas dari darsir adalah luas trapesium dikurangi luas persegi panjang, ya. Luas trapesium kan rumusnya jumlah 2 garis sejajar. Bentar, ya. Jumlah 2 garis sejajar yaitu 30 tambah 20. Seperti ini ya. Dikali tingginya itu adalah 24 per 2. Ini luasnya yang diarsir diketahui 240 ya. Kemudian luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Lebarnya belum ditahu. 20 dikali L. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya. Ini 24 bagi 2 bisa 12. Jadi coba pelan-pelan saja ya. 30 tambah 20 itu 50 ya. 50 kali 12 dapatnya 600 dikurangi 20L. Bisa paham sampai di sini? Bisa ya? Ini minus 20L pindah ruas ke kiri. Terus ini ke kanan. Jadinya begini. 20L sama dengan 600 dikurangi dengan 240. Ini 20L. 600 dikurangi 240 dapatnya 360. Jadi L-nya 0-nya dicoret manja. 36 dibagi 2 dapatnya 18. Ini benar ya. Oke, semoga bisa paham. Next nomor 55, silakan. Ya, di sini Andi ingin membuat dadu berukuran besar yang terbuat dari kertas untuk bermain. Dia merancang jaring-jaring sebagai berikut. Ini kan total keseluruhannya adalah 24 cm ya. Berarti karena di sini dikatakan ya karena ini totalnya 24, berarti ini kan sama panjang pastinya. Ada 4. 24 bagi 4 berarti 6. Ini 6. Bisa dikatakan 6 semua ini panjangnya ya, berarti kan kubus atau dadu. Volume dadu tersebut adalah 64 cm kubik. Coba, apa rumus kubus? Sisi pangkat 3. Panjang sisinya 6. 6 pangkat 3 berarti 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6, 36. Dikali 6 berarti 216. Salah, ya. Kemudian, kertas yang dibutuhkan untuk membuat dadu sekitar 216 cm kuadrat. Ini sama saja dengan yang kita hitung adalah
luas permukaan. Apa rumus luas permukaan kubus? Yaitu 6 dikali sisi pangkat 2. 6 dikali sepanjang sisinya 6. Berarti 6 dikali 6 pangkat 2 itu 36. Ya, 6 kali 36 dapatnya 216 lagi. Sama ya. Ini benar. Oke, next. 56, silakan. Ya, nah di sini seorang pengamat yang tidak kita tahu siapa dia ya. Sedang berada di pinggir pantai. Dia mengamati kapal A dan B yang berada dalam posisi sejajar. Ketinggian mata pengamat dari garis pantai adalah 15 meter. Yang ini maksudnya. Ya. Dan jarak pandang pengamat kapal A itu 17 meter. Dan ke kapal B itu 25 meter. Pertanyaannya siapa nama pengamat itu ya? Oh, Kak Amran. Selisih kapal A dan kapal B adalah berapa? Nah, kita perlu cari dulu. Ini kita cari dulu dengan menggunakan Pythagoras, yaitu x kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat. 289 dikurangi 225. Dapatnya 64. Ini x kuadrat. Jadi x-nya dapat 8 ya, akarnya 64. Jadi ini 8. Kemudian kita cari lagi yang ini. Dari pinggir pantai ke kapal B, katakanlah Y. Y kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. 25 kuadrat 625. 15 kuadrat 225. Dapatnya ini adalah 400. Berarti Y-nya dapat 20 guys ya. Ini 20. Berarti di sini tinggal diperkurangkan. 20 untuk menentukan ini berarti 20 kurang 8 dapatnya 12. Jadi jarak kapal A dan kapal B adalah 12 meter. Bravo, ya. Next. Nomor 57, silakan. Ya, diperhatikan soalnya ya. Nah, di sini berikut ini merupakan desain taman kota sebagai ruang terbuka hijau ya. Ini ada menyerupai persegi panjang, kemudian yang diarsir ini ditanami merupakan area rumput, terus yang berbentuk trapesium ini ya merupakan area bermain untuk anak-anak. Nah, ukurannya sudah ada ya. Ini panjangnya 3, berarti total keseluruhan ini lebarnya adalah 3 tambah 3, 9, 96. Nah, kemudian ini 7, berarti ini juga 7. Total keseluruhannya adalah 7 tambah 7, 14. Nah, sekarang, luas taman kota adalah 80 meter kuadrat. Coba kita cek. Ya, ini menyerupai persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Panjangnya 14 dikali lebarnya 6. 14 dikali 6 ini 84. Ini salah, ya. Nah, kemudian dibutuhkan pagar pembatas sepanjang 38 meter untuk dipasangi di sekeliling area rumput. Berarti yang ini yang dimaksud itu ya, di sekelilingnya. Berarti kita harus cari sisi-sisi yang belum diketahui. Ini 3 sudah ada ya. Kemudian panjangnya ini tadi sudah ada 14. Kemudian panjangnya ini tadi 6 ya. Kemudian ini 7, yang ini 3 karena sama panjang ya. Yang ini yang belum diketahui guys. Kita cari dulu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Ini kan panjangnya 7 ya. 7 ini kemudian ini 3. Ini kan sejajar dengan di bawah. 3 seperti itu. Ya. Berarti yang tersisa ini adalah 4. Kemudian yang berdiri ini 3. Begini. Ya, coba saya gambarkan supaya teman-teman semua adik semua paham. Ini 3 kan, kemudian ini 4. Yang sisi miring berarti 3, 4, 5, Pythagoras. Ya, jadi miring kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 9 tambah 16 jadi 25. Miringnya dapat 5. Bisa ya? Nah, sekarang kita sudah bisa total. Jadi kelilingnya sama dengan, kita mulai dari mana? 3 ya, ini.
3 ditambah dengan 14, ditambah dengan 6, ditambah 7, ditambah 5, tambah 3. Coba kita cek ulang, jangan sampai ada yang terlewat. 3 tambah 14, 17, tambah 6 itu 23, tambah 7, 30, 38 meter. Ini benar. Kemudian area rumput memiliki luas 69 meter persegi. Kalau kita mau hitung luasnya rumput ini, luasnya area rumput atau daerah yang diarsir, sama saja kalau kita hitung luas persegi panjang dikurangi dengan luas trapesium. Betul atau betul? Betul ya? Nah, luas persegi panjang kan tadi sudah kita dapat, yaitu 84. Yang belum ada ini, luas trapesium. Rumusnya jumlah dua garis sejajar, 7 tambah 3, dikali tingginya itu 3 per 2. Coba, 84 dikurang 7 tambah 3, 10 ya. 10 dikali 3 per 2. Ini kita coret manja, 5. Jadi 84 dikurang 5 kali 3, 15. 84 dikurang 15 dapatnya berapa? 69 meter kuadrat. Benar ya. Oke, semoga bisa paham ya. Teks nomor 58, silakan. Ya, 58 ini soal tentang dia bisa dikatakan perbandingan proporsi ya. Ya, ini karena ada juga pecahannya ya. Seperti itulah gabungan karena perbandingan juga kan mirip-mirip dengan pecahan. Nah, dua kelompok turis A dan B masing-masing terdiri 60 orang. Jadi A ini 60, B juga 60 ya. Sebanyak 3/4 bagian dari kelompok A dan 2/3 bagian dari kelompok B menggunakan bus untuk pergi ke museum. Berikan tanda centang pada kolom benar atau salah. Kita cari satu-satu dulu. Untuk yang A di sini, A itu 3/4. Ya, dikali 60 sama dengan B itu berapa? 2/3. Dikali 60 juga. 60 bagi 4 itu 15. Betul? Betul ya? 3 dikali 15 berarti 45. 60 bagi 3, 20. 2 kali 20 berarti 40. Nah, sekarang. Banyaknya kelompok A yang naik bus 6 lebihnya dari kelompok B. Salah, harusnya 5 lebihnya. Banyaknya kelompok A yang tidak naik bus, ya. Berarti 60 dikurangi 45. Yang tidak. Ini berarti ini untuk yang A. 60 dikurangi 45 berarti dapatnya 15 ya. Ini betul. Lebih banyak turis yang memiliki menggunakan bus daripada yang tidak naik bus. Untuk B ini yang tidak berarti 60 dikurangi 40 itu dapatnya 20. Totalnya yang tidak ini 15 tambah 20 35. Sementara yang naik bus itu 85. Berarti benar ini ya, lebih banyak turis yang menggunakan naik bus. Betul ya. Oke, next. 59. Semangat ya, semangat belajarnya adik semua ya. Semoga bisa kalian semua itu satu sekolah dapat predikat istimewa. Tidak ada yang tidak mungkin ya, nothing is impossible. Yang penting kalian berusaha. Perhatikan gambar di bawah, diketahui sudut A ini sudut A2 yang ini. Itu 4x. Kemudian A3 itu 5x. Dan B1 itu 8p. Nah, kita cari dulu nilai x-nya. Kita menggunakan sudut A2 dengan A3. Dia menggunakan sudut berpelurus. Berpelurus jumlahnya 180 derajat. 4x tambah 5x sama dengan 180. Ini 9x sama dengan 180. Berarti x-nya 180 bagi 9 dapatnya 20. Berarti ini dapatnya 4 kali 20, 80. Ini dapatnya 5 kali 20, itu 100. Ingat, sudut yang B1 dengan saya ganti tinta lain ya. Ini B1 dengan
A3 itu berseberangan. Kalau berseberangan itu sudutnya sama ya. Jadi 8, kita langsung samakan saja. 8P sama dengan 100. Jadi P sama dengan 100 per 8. Dapatnya berapa? 12,5. Jawabannya delta. Oke. Nomor 60, silakan. Ya. Nah, sudut A2, mana A2? Nah, ini dia. Ya. Itu 4X tambah 46. Ya. Kemudian sudut B4. Yang ini, guys. Itu 5X ditambah dengan 25. Coba kita pakai tinta merah, ya. Nah, berapakah sudut A1-nya ini? Nah, ini kan bisa digeser ke sini ya. Karena sifatnya sudutnya sama sehadap. Artinya sudut B4 dengan B2 itu bertolak belakang. Kalau bertolak belakang itu besar sudutnya sama. Jadi tinggal kita samakan saja. 5X tambah 25 sama dengan 4X tambah 46. Ini pindahkan ke sini, itu pindahkan ke situ. 5X dikurang 4X dapatnya X. 46 dikurang 25 dapatnya 21. Nah, sekarang coba kita ganti X-nya dengan 21 ini. 4 kali 21 tambah 46. 4 kali 21 itu 84 ditambah 46. Dapatnya berapa? 130. Artinya sudut A1 ini karena dia berpelurus dapatnya 50 ya. Karena 180 dikurangi 130 dapatnya 50. Bravo. Paham ya untuk nomor 60? Next 61, silakan. Ya, soal perbandingan seperti ini paling enak menggunakan cara siluman. Ya. Kenapa? Karena di sini diketahui selisih dan ada perbandingannya. Yang diketahui jumlahnya. Jadi begini cara silumannya. Ini kan selisihnya ya. Selisihnya itu 75.000. Berarti kita perkurangkan juga perbandingannya atau diselisihkan, diperkurangkan. Seperti saya tulis pelan-pelan ya. Nah, yang ditanyakan kan jumlah uangnya. Berarti katakanlah apa di sini kita misalkan X. Berarti kita jumlahkan juga perbandingannya. 5 tambah 3 seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita obok-obok. Ini 75.000 per X. 5 kurang 3, 2 ya. 5 tambah 3, 8. Nah, sekarang tinggal sederhanakan masing-masing bagi 2. Ini 1 di sini. 4. Kali silang. X dikali 1. X. 75.000 dikali 4. Dikali 4 ya. Dapatnya 300.000. Langsung dapat jawabannya. Delta. Ya. Paham ya nomor 61? 62. Silakan. Ya, 62 ini kita mau kerja pakai dua cara. Ada cara biasa dengan cara siluman. Cara biasanya dulu kita menggunakan simbol yang TO, ya, time dengan orangnya. Time-nya di sini waktunya 22, ya. Kemudian orangnya itu 20 orang. Nah, kemudian setelah dikerjakan 10 hari oleh 20 pekerja ini, pekerjaan terhenti selama 4 hari. Artinya tidak ada pekerja yang masuk nol. Yang pertama kita cari dulu total pekerjaan. Ini sering kita bahas ya di video-video sebelumnya. Dikali masing-masing, 22 dikali 20, ini 440. 10 kali 20 dapatnya 200. Ini total pekerjaan ya. Ini 200 pekerjaan yang sudah selesai. Nah, di sini karena 4 hari libur, tidak ada pekerja yang masuk, berarti tidak ada pekerjaan yang selesai. Paham? Paham ya? Nah, tinggal kita perkurangkan. 22 dikurang 10, 12 dikurang 4 dapatnya 8. Pekerjaannya jangan diperkurangkan, nanti habis. Ini dituliskan 22 tambah P, karena tambahan pekerja yang mau dicari. 440 dikurangi 200 dapatnya 240. Masih ada 240 pekerjaan yang belum selesai. Ya, ini tinggal kita obok-obok saja.
Kita kali ke dalam, 8 dikali, ini bukan 22 ya, maaf, ini 20 harusnya. Ya, ini 20 ya. 8 dikali 20, 160 ditambah dengan 8P sama dengan 240. Ya, kita kumpulkan yang sejenis. Ini pindah ruas ke kanan, jadi 240 dikurangi 160, dapatnya 80. Jadi P sama dengan 80 dibagi 8, itu dapatnya 10. Nah, sekarang dengan menggunakan cara siluman. Cara siluman itu kita menggunakan rumus B dikali O per S. B adalah lamanya libur, yaitu 4 hari. O adalah orang semula, 20. S adalah sisa hari, yaitu 8 ya. Nah, berarti 4 kali 20 itu 80, dibagi 8 itu dapatnya 10 orang ya. Jawabannya alfa. Paham ya? 63 silakan. Ya, 63 ini kita jadikan sebagai oleh-oleh ya. Coba-coba dikerjakan dan jawabannya dikirimkan di bagian komentar di bawah video ini. Saya berharap kalian semua rajin belajar ya. Maksimalkan hari-hari tersisa ini dan kita mendoakan adik semua bisa mendapatkan predikat istimewa di semua sekolah ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.